Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, kelompok 4 DWBI, kelas sesi 4501, study case kami yaitu Adidas. Next. Untuk anggota tim kami yaitu ada Lisa Dio Aprilia, Novia Ramasakar, Muhammad David Fadila, Yunus Aini Fatmala, dan juga saya sendiri Revan Octavian. Next. Lalu untuk table of content-nya, di sini ada profil perusahaan, balance scorecard, KPI, star skema, ETL, data mining, dan juga yang terakhir yaitu dashboard pada perusahaan Adidas. Next. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan Adidas itu sendiri. Jadi Adidas itu didirikan pada tahun 1949 oleh Adolf Adi Dassler di Herzogenaurach, Jerman. Awalnya sebagai Dassler Brothers Shoe Factory yang fokusnya pada sepatu olahraga berkualitas tinggi. Visi perusahaan adalah menjadi merek olahraga nomor satu di dunia yang menginspirasi dan juga memungkinkan semua orang memanfaatkan kekuatan olahraga. Misi mereka mencakup menyediakan produk berkualitas tinggi, menciptakan pengalaman berolahraga yang menyenangkan, mendorong hidup lebih sehat, dan bekerja secara bertanggung jawab untuk komunitas dan lingkungan. Next. Untuk balance scorecard-nya, pada penelitian ini, kelompok kami berfokus pada menganalisis dari segi perspektif keuangan atau financial perspektif. Perspektif ini memberikan fokus utama pada keuangan organisasi yang berasal dari pendapatan penjualan dan bagaimana hal tersebut akan mempengaruhi persepsi dari pemegang saham. Dengan memahami dan merespon hasil analisis pada aspek ini, organisasi dapat menyesuaikan strategi mereka untuk meningkatkan kinerja keuangan dan mencapai tujuan jangka panjang mereka. Lalu objektifnya yaitu pendapatan retailer Adidas di semua zona wilayah ada peningkatan di atas 10% per tahunnya. Next. Lalu di sini ada star skema yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada star skema. Nah, berikut merupakan gambaran rancangan star skema data yang kami gunakan untuk menganalisis objektif yang telah ditentukan sebelumnya pada perusahaan Adidas, yang terdiri dari 4 dimension tabel, yaitu ada dim retailer, ada dim location, dim date, dan dim product. Terus terdapat satu faktabel, yaitu TR sales. Nah, di mana pada tabel TR sales terdapat 4 foreign key yang berasal dari primary key, yaitu dim retailer, dim location, dim product, dan dim date. Di dim retailer terdapat retailer ID, retailer, terus di dim location terdapat city, state, region, terus di dim date terdapat invoice date, day, terus month dan year, terus di dim product terdapat product ID dan product. Terus di TR sales terdapat 4 measure, yaitu ada unit sold, total sales, operating profit, dan operating margin. Next. Selanjutnya KPI. Berikut merupakan beberapa Key Performance Indicator atau KPI yang diturunkan dari objektif yang dirancang berdasarkan finansial perspektif untuk mengukur kinerja keuangan di perusahaan Adidas. Pertama, di sini goals-nya meningkatkan penjualan produk per tahunnya. KPI-nya pertama, meningkatkan jumlah kuantitas produk yang terjual di semua retailer, ada kenaikan sebesar 30% per tahun. Terus datanya diperoleh dari tabel TR sales pada atribut unit sold, invoice date, dan tabel dim retailer pada atribut retailer.
Terus KPI kedua, meningkatkan total penjualan di semua produk, ada kenaikan sebesar 10% per tahun. Datanya diperoleh dari tabel TR sales pada atribut total sales, invoice date, dan tabel dim produk pada atribut produk. Terus KPI ketiga, meningkatkan persentase keuntungan yang diperoleh dari setiap sales method, ada kenaikan sebesar 10% per tahun. Datanya diperoleh dari tabel TR sales pada atribut operating profit, eh, sales method, dan invoice date. Terus goals kedua, mempertahankan penjualan produk di setiap state. KPI-nya mempertahankan total penjualan produk di setiap state di atas sebesar 10 juta dolar per tahunnya. Terus datanya diperoleh dari tabel TR sales pada atribut total sales, invoice date, dan tabel dim location pada atribut state. Terus berikutnya merupakan perhitungan yang akan digunakan untuk pembuatan chart di dashboard yang akan dijelaskan oleh rekan saya nanti. Next. Selanjutnya ITL akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ekstrak transform load. Mungkin boleh langsung aja dibuka petanya. Pertama-tama dalam proses ETL menggunakan Pentaho, kita memulai dengan menginputkan dua file, atau kita di sini menggunakan, karena kita menggunakan file CSV, kita di sini menggunakan inputan CSV. Kemudian ada dim transaksi sales dan dim location. File transaksi sales memuat informasi seperti retailer ID, invoice date, city, product ID, price per unit, unit sold, dan lainnya. Kemudian file dimension location berisi informasi mengenai uh, city, state, kemudian region. Selanjutnya boleh di close dulu. Selanjutnya kita menggunakan komponen stream lookup untuk menggabungkan data dari transaksi sales dan dimension location berdasarkan city. Proses ini membantu kita mengintegrasikan informasi dari dua sumber yang berbeda. Boleh di close? Di close stream lookupnya. Nah, setelah itu kita menambahkan langkah baru untuk menginputkan file dimension produk yang berisi produk ID dan produk dengan menggunakan, kemudian di sini kita juga menggunakan stream lookup kembali untuk menggabungkan data dari tabel transaksi sales, dim location, dan dim produk. Pencocokan ini dilakukan berdasarkan produk ID yang memungkinkan kita untuk mendapatkan data yang lebih lengkap lagi. Oke, boleh di close lagi. Nah, selanjutnya kita kembali menginputkan file. Nah, setelah itu kita melakukan eh, pada dimension retailer berisikan mengenai retailer ID dan retailer. Oke, oke, boleh di close lagi. Nah, untuk selanjutnya kita di sini menggunakan strip lookup final, di mana untuk menggabungkan data dari dim retailer dengan hasil stream lookup sebelumnya. Penggabungan kali ini menggunakan kolom retailer sebagai kunci untuk menyatukan informasi dari berbagai table. Oke, boleh di close lagi untuk stream lookupnya.
Nah, setelah penggabungan selesai, dilakukanlah proses calculate date untuk menambahkan kolom eh, day, month, dan year ke dalam dataset. Ini tuh untuk memudahkan analisis data berdasarkan periode waktu yang tertentu yang telah kita tentukan sebelumnya. Oke, boleh di-close lagi untuk kalkulatornya. Nah, selanjutnya kita menggunakan komponen select value untuk menyaring kolom-kolom yang kita perlukan untuk menganalisis dari proses hasil sebelumnya. Nah, pada tahap kali ini kita memilih kolom seperti invoice date, year, region, state, city, retailer, product, unit sold, total sales, dan operating profit dan sales method. Oke. Kemudian setelah kita select value, kita sort final, mengesort agar data lebih terstruktur. Kita menerapkan sort row dengan menggunakan invoice date dan year sebagai kunci pengurutan. Hal ini, nah udah boleh di close lagi. Nah, mungkin selanjutnya itu hasil ETL yang telah kita olah dapat diekspor ke dalam format Microsoft Excel dengan menggunakan komponen Microsoft Excel Output. Dengan demikian, kita dapat mengajikan data secara rapi dan mudah dipahami dalam bentuk tabel yang terstruktur. Mungkin itu saja proses ETL yang kami lakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Boleh di next aja ke PPT selanjutnya. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya di sini kita ke pemodelan data mining dengan menggunakan Rapid Miner. Mungkin boleh langsung ke Rapid Miner-nya saja. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa di sini terdapat alur dari Rapid Miner pada perusahaan Adidas. Nah, jadi sebelumnya kita melakukan input file terlebih dahulu. Karena di sini kita file yang akan kita eksekusi itu dalam format Excel. Nah, jika kita sudah bisa menginputkan filenya, terus atau dengan mengcopy paste dari file yang akan kita gunakan untuk pengujian. Nah, selanjutnya di sini kita memilih set role. Mungkin bisa dibuka untuk set role-nya. Nah, di sini pada set role-nya kita atributnya memilih sales method dengan target role-nya label. Nah, mungkin boleh ditutup dan lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, kemudian di sini kita melakukan split data untuk memisahkan data latih dan data uji. Di mana di sini kita menggunakan data latih sebesar 70% dan data ujinya sebesar 30%. Nah, di sini proses ini tuh untuk mengetahui bagaimana sih keakuratan data uji yang akan kita lakukan. Mungkin boleh ditutup. Nah, selanjutnya, pada proses yang akan dilakukan yaitu menyambungkan dengan decision tree yang digunakan sebagai algoritma atau logika yang akan mengetahui bagaimana sih pola data latihnya yang digunakan sebagai acuan pengujian pada data uji. Nah, selanjutnya selain menyambung pada decision tree, split data ini juga nyambung kepada apply model yang digunakan untuk memunculkan model dari decision tree berdasarkan algoritma atau logika yang telah diterapkan sebelumnya. Dan untuk proses yang terakhir yaitu ada performance, di mana pada tahap performance ini dilakukan perhitungan untuk mendapatkan hasil akurasi data yang telah kita uji. Mungkin bisa diperlihatkan.
Nah, berikut hasil akurasi data melalui rapid manner yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah, mungkin bisa lanjut ke proses selanjutnya. Bisa di next ke Canva. Ya, nah, baik. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, di sini dapat kita lihat bahwa didapatkan keakurasian data sebesar 80,03%. Nah, selain kita bisa lihat hasil akurasi data pada perhitungan rapid minor, di sini kita juga bisa melihat hasil akurasi data itu berdasarkan perhitungan akurasi of classification model dengan menggunakan 3 perhitungan yang digunakan, yaitu ada akurasi, ada precision, dan juga ada recall. Nah, untuk perhitungan akurasi sendiri, di sini kita menggunakan rumus true positif plus true negatif dibagi true positif plus false positif plus false negatif plus true negatif. Di mana pada hasil perhitungan dengan menggunakan rumus akurasi ini, kita mendapatkan hasil analisis terhadap model klasifikasi data perusahaan Adidas sebesar 80%. Nah, untuk selanjutnya ada perhitungan precision dengan menggunakan rumus true positif dibagi true positif plus false positif. Di mana berdasarkan perhitungan ini, kita mendapatkan hasil analisis yang mencapai 98,2%. Hal ini menunjukkan bahwa model cenderung memberikan prediksi positif yang sangat akurat. Nah, dan yang ketiga, kita menggunakan perhitungan recall dengan menggunakan rumus true positif dibagi true positif plus false negatif. Berdasarkan perhitungan recall ini, kita mendapatkan hasil analisis dengan nilai recall sebesar 95,5%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan model itu dalam menangkap sebagian besar kejadian positif yang seharusnya kita prediksi. Nah, dengan demikian, berdasarkan hasil perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa model perusahaan Adidas itu memiliki tingkat akurasi yang baik dengan nilai tingkat keakurasian data sebesar 80,3%, dan ketika itu membuat prediksi positif, sebagian besar itu prediksinya bisa dinyatakan benar. Dan selain itu, model perusahaan Adidas juga cenderung menangkap sebagian besar produk Adidas yang sebenarnya karena memiliki nilai recall yang sangat tinggi. Dan mungkin sekian penjelasan mengenai data mining. Untuk penjelasan bab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Sekar. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai dashboard dengan menjawab KPI yang telah ditentukan sebelumnya. Oke, selain menjawab KPI sebelumnya dengan membuat chart, di sini juga saya melengkapi dashboard dengan kuantitas dari datanya. Di sini saya mengambil total unit sold, ada total sales, dan juga total profit, serta total transaksi. Jadi dari data yang ada, didapatkan bahwa total unit sold itu sejumlah 2.421.548, sedangkan total salesnya sebanyak 899.902.125 dolar. Untuk profitnya sendiri sebanyak 332.135.122 ya. Untuk total transaksinya sendiri sebanyak 9.648. Di sini untuk menjawab KPI yang nomor 1, di sini kami menggunakan bullet chart
Dengan rows, di sini saya memasukkan kolom retailer, untuk columns-nya sendiri sum sold 2021. Jadi di sini kami menggunakan perhitungan gitu. Jadi kami menggunakan perhitungan sold 2021 itu untuk mendeteksi, memunculkan data yang hanya di tahun 2021 saja. Nah, sold 2020 itu untuk memunculkan data di 2020 saja. Untuk rumusnya sendiri bisa dilihat nih, sold 2020 if year sama dengan 2020 dan unit sold. Jadi dia hanya mendeteksi unit sold yang ada pada di 2020 saja. Oke, jadi dari hasil chart berikut bisa kita ketahui bahwa target KPI ada yang tidak tercapai. Di retailer Walmart itu belum tercapai karena di tahun 2020 hanya di tahun 2020 itu tuh 86.986, sedangkan targetnya itu tuh sudah sebesar 113. Tapi faktanya di tahun 2021 itu hanya ada 106.000. Jadi targetnya itu belum tercapai. Makanya di sini ada warna merah yang menunjukkan bahwa target itu belum tercapai. Kalau yang warna hijau ini target itu sudah tercapai gitu. Untuk KPI yang kedua, di sini kami menggunakan bubble chart. Di sini juga bisa diketahui bahwa target sudah tercapai ya, karena bisa dilihat bulatan bubble yang menunjukkan di 2021 tuh sangat-sangat berbanding jauh dengan bubble yang menunjukkan tahun 2020. Nah, di sini bisa dilihat salah satunya yaitu di Main Street. Di Main Street Footwear itu di tahun 2020 hanya di 37 juta. Sedangkan di Main Street Footwear yang di 2021 itu total sales-nya sudah mencapai 171 juta. Nah, itu sangat-sangat signifikan ya kenaikannya. Jadi target KPI sudah tercapai. Terus untuk presentasi profit per sales method itu di sini bisa dilihat bahwa yang berwarna biru tua atau biru dongkar ini di sini menunjukkan tahun 2020, sedangkan yang biru muda atau biru cian ini menunjukkan di 2021. Untuk salah satunya bisa kita lihat di sales method in store itu di 2020 hanya menunjukkan tidak sampai di 10%. Dia hanya menunjukkan 9,51%. Sedangkan untuk di 2021-nya itu udah mencapai 28,9% dari keseluruhan sales method. Oke, selanjutnya di sini ada total sales per state yang ditunjukkan dengan menggunakan map chart. Di sini bisa dilihat bahwa total sales dengan pendapatan tertinggi itu ada di New York karena warna merahnya itu merah tua banget, merah gelap banget. Sedangkan total sales yang terendah itu dicirikan dengan warna merah yang muda banget. Nah, di sini total sales terendah itu ada di Nebraska dan yang tertinggi itu ada di New York gitu. Nah, untuk target KPI-nya sendiri itu ada yang belum tercapai karena di target KPI itu setiap state harus di atas 10 juta dolar. Sedangkan di Nebraska, Iowa, terus di Minnesota, di Utah itu masih di bawah 10 juta dolar. Oke, untuk dashboardnya sendiri ini, sebentar. Untuk dashboardnya sendiri berikut setelah membuatkan chart sebelumnya, di sini kita bisa taruh chart-chart sebelumnya itu di sini. Di sini juga kami melengkapi dashboard tersebut dengan menggunakan filter. Jadi di sini kita bisa pilih, semisal Amazon, maka semua chart-chart di bawah akan berubah gitu. Dia akan menyesuaikan dengan
filter tersebut. Jadi jika kita pilih di retailer Amazon saja, maka dia akan menunjukkan yang di Amazon saja gitu. Maka bisa dilihat chartnya sudah berbeda. Selain itu juga kita bisa menunjukkan sesuai tahun nih. Tahun kita mau nunjukin di tahun 2021 saja gitu. Nah, nanti dashboardnya akan menyesuaikan gitu, menyesuaikan filter yang kita pilih gitu. Ini bisa kita pilih juga, kita pilih di self method, kita filter di year juga dia akan muncul gitu. Nah, bisa dilihat ya, itu. Nah, ini sesuai dengan filter kita tadi, kita pilih di sales method online dan year-nya 2021, maka akan menunjukkan kayak gini, dan di total sales-nya juga akan berubah, di total sales per stat-nya juga berubah. Nah, gitu. Oke, mungkin sekian dari kami. Untuk penjelasan dashboard, bisa kembali. Oke. Jadi untuk link dashboard Tableau publiknya sendiri sudah ada di link. Terus, oke, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada teman-teman yang ingin melihat link dashboard Tableau kami, bisa apa ya? Bisa diklik link. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa diklik. Ya, itulah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.